Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen di tahun 2026 ini. Perkenalkan, saya M. Andi Fikri, SIKOM MIKOM dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada hari ini saya membuat suatu video yang dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam program sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu PDD UKT-PT, pernyataan diri dosen dalam unjuk tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil untuk video pembelajaran adalah mata kuliah fotografi digital sebagai salah satu contoh dalam pembelajaran saya di kelas nantinya. Metode dalam perkuliahan ini disampaikan dengan DII atau Delivery, Interaction, dan Assessment dalam pembelajaran secara offline maupun online. Dalam deskripsi mata kuliah fotografi digital ini meliputi suatu program fotografi merupakan pada bagian dari proses yang menghasilkan suatu gambar ataupun foto dari suatu objek dengan merekam pantulan dari cahaya mengenai objek tersebut dengan pada media cahaya seperti adanya fotografi untuk media berekspresi, media untuk penelitian, media untuk berinteraksi, dan juga menawarkan berbagai persepsi, interpretasi, dan juga pada praktikum dan hasil karya yang diciptakan pada mata kuliah fotografi digital ini. CPL atau capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah meliputi yaitu A1 menunjukkan kepribadian sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam bersosialisasi dengan lingkungan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. A2 yaitu bertanggung jawab dalam mengimplementasikan bidang ilmu yang dikuasai melalui kegiatan nyata, memiliki niat kebermanfaatan sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku di masyarakat. Yang C1 yaitu mampu memproduksi karya media digital. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya yaitu meliputi mahasiswa mampu memahami konsep ide fotografi berdasarkan nilai-nilai Islam. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami teknik segitiga exposure fotografi. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami teknik pencahayaan. CPMK 4, mahasiswa mampu melakukan pengambilan gambar sesuai dengan konsep digital fotografi atau fotografi digital. CPM kelima, mahasiswa mampu membuat karya digital fotografi. Dalam referensi ataupun pustaka dalam mata kuliah fotografi digital ini yang utama meliputi dari buku Dini Yozardi dan Ita Wijono 2023 seri fotografi 123 dalam memotret kreatif untuk pemula. Yang kedua ada Andreas Veiniger dengan buku The Perfect Photograph. Yang ketiga itu ada Denik G dan Sukarya dalam kumpulan tulisan fotografi. Yang keempat ada Yuyung Abdi, fotografi From My Age, menjadi fotografer serba bisa. Yang kelima ada Seno Gumira Aji Dharma, kisah mata fotografi antara dua subjek perbincangan tentang yang ada. Dan yang kelima ada buku ajar komunikasi visual karya saya dan juga dosen yang lainnya. Untuk pustaka pendukungnya juga ada dari jurnal dari karya saya dan juga dosen juga tentang pemanfaatan teknologi digital di Desa Becijong pada jurnal yang ada di Sekuler. Dan juga ada tambahan dari buku pengantar studi film dari karya saya dan juga dosen yang lain juga. Aspek penilaian dari mata kuliah fotografi digital ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama kehadiran itu sekitar 15%, yang kedua ada tugas individu yaitu 10%, tugas kelompok 10%, UTS 25%, dan juga yang terakhir adalah UAS yaitu ada 40%.
Untuk itu metode yang digunakan pada mata kuliah ini termasuk adalah discovery learning, terus ada presentasi, ada case study, dan juga bagaimana problem based learning itu dibuat untuk pemecahan masalah pada project fotografi digital pada mata kuliah ini. Berikut adalah video pembelajaran dalam proses pembelajaran secara offline ataupun luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di pagi hari ini kita akan di pertemuan yang ke-6, yaitu terkait tentang mata kuliah fotografi digital. Hari ini saya akan membahas tentang etnofotografi ya, yang dimana teman-teman di minggu sebelumnya itu sudah melakukan praktikum di beberapa tempat yang lalu ya. Ada yang di Gresik, ada yang di Lumajang, dan ada yang di Mojokerto dan lain-lain juga. Habis ini saya akan absensi ya. Absensi sudah saya buka di e-learning ya, e-learning Umsida. Silakan teman-teman absen masing-masing ya, gitu ya. Oke, saya lanjut ke materi ya. Materi hari ini terkait tentang etnofotografi. Apa itu etnofotografi? Oke, ada yang tahu etnofotografi itu seperti apa? Saya Pak. Ya. Etnofotografi kalau menurut saya yaitu diambil dari kata etno, yaitu budaya Pak, atau kehidupan sosial suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Oke, etnofotografi dari budaya dan sosial masyarakat berarti ya. Kalau fotografinya? Fotografinya itu diambil dari medianya Pak, seperti kamera atau handphone mungkin, untuk mengabadikan momen tersebut. Oke, jadi intinya pada etnofotografi adalah? Intinya etnofotografi itu kayak kita itu mengambil gambar atau foto budaya tentang kehidupan sosial masyarakat atau suatu kelompok. Oke, saya lanjut ya. Jadi etnofotografi itu saya yang dijelaskan tadi itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada etnografi dan juga fotografi. Yang dimana etnografi itu adalah salah satu metode yang sering digunakan pada ilmu sosial untuk penelitian dalam ilmu antropologi dan juga cabang ilmu sosial. Bagaimana kita meneliti bagian dari budaya yang ada di dalam masyarakat tersebut gitu loh. Dan juga etnografi sendiri itu bisa juga menjadi suatu kajian, laporan ataupun penelitian terkait dalam hal lingkup masyarakat yang sehari-hari itu kerjanya itu, misalnya kalau kita ambil contoh dari masyarakat Indonesia yang kebanyakan tuh dulunya itu petani, semuanya itu kan bercocok tanam, terus dia menikmati hasil hingga dipanen. Kalau sekarang budaya itu sudah bergeser hampir 50%. Jadi kita melihat semuanya sekarang udah kerja di pabrik, di perkantoran dan lain-lain juga. Di sini juga terbagi juga ada pada ilmu yang namanya antropologi. Antropologi, ada yang pernah dengar ilmu antropologi? Ya. Ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dan budaya. Ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dan kebudayaannya. Bisa kasih contoh? Seperti apa? Di mana masyarakat kayak ruang desa gitu? Enggak. Oke, kayak ruang desa. Ya, itu bagian dari salah satu contoh ya. Kayak misalnya ruang desa itu memang bagian dari contoh yang sudah dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat Jawa ya. Masyarakat Jawa dan sekitarnya itu memang menggunakan itu sebagai bentuk rasa syukur untuk bagaimana misalnya yang ada di pertanian itu mereka biasanya ada ruang desa, terus ada yang di laut itu yang namanya sedekah laut, ada yang juga kalau di banyak di pertanian atau di desa-desa itu sedekah bumi, namanya sedekah bumi itu ada bancaan dan juga ada pertunjukan tarian tradisional kayak gitu. Karena kita tidak lepas dari kebudayaan yang sudah dilakukan oleh sejarahnya nenek moyang dan leluhur kita itu seperti itu. Terus di sisi lain
pada fotografi sendiri, karena ini adalah etnofotografi ya, jadi itu adalah ilmu penggabungan bagaimana budaya yang ada di sekitar masyarakat itu nanti kita rekam, kita capture, kita potret menggunakan fotografi agar apa? Agar kita bisa mengabadikan apa itu kebudayaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Contoh tadi misalnya ruah desa, terus ada yang namanya nyadran, ada yang sedekah bumi dan sedekah laut, larung dan macam-macamnya. Itu fungsinya kita akan mengabadikan momen itu. Karena apa? Karena kalau melihat hal yang sekarang semakin modern kita akan meninggalkan apa itu yang namanya budaya, dan budaya itu akan berganti dengan budaya-budaya yang baru. Perkembangan zaman itu mengikuti pada budaya, karena budaya itu nggak ada yang mutlak. Tapi budaya itu pasti akan berkembang gitu, karena budaya itu memang nggak bisa menjadi hal yang paten, tapi budaya itu akan berkembang tergantung siapa yang hidup di era itu gitu. Etnofotografi itu akan mengambil poin-poin celah-celah bagaimana kita mengabadikan konsep budaya yang dulu dan sekarang itu seperti apa. Misalnya tadi ada kita ngomong ruah desa, kita mengcapture mulai dari prosesnya seperti apa, persiapannya sebelum hari H, H-1, H-2 itu bagaimana. Itu kita akan memotret itu, mengambil gambar itu seperti apa persiapan masyarakat itu gitu. Terus sampai hari H. Sebenarnya posisi yang paling unik dan menarik dalam fotografi, etnofotografi itu bukan pada di waktu hari H ya. Tapi pra hari H itu adalah momen yang sangat menarik, momen yang semua orang nggak tahu, momen semua orang yang tidak menduga itu akan terjadi seperti itu. Ini adalah salah satu suku di daerah Jawa Timur. Ada yang tahu ini suku apa? Suku Samin. Oke, suku Samin ada di mana? Bojonegoro sama Blora. Mana? Blora sama Bojonegoro. Penyebarannya suku Samin itu di Jawa Timur, mulai Bojonegoro sampai ke Blora gitu. Suku Samin ini dia adalah suku yang ada di dalam wilayah perhutanan ya, yang dia hidup juga bermasyarakat juga, dia juga bercocok tanam dan lain-lainnya. Apakah mereka itu aware terhadap masyarakat? Ya, sekarang mereka sudah open kepada masyarakat, jadi siapapun boleh masuk ke wilayah suku Samin karena mereka open untuk masyarakat sekitarnya. Tapi untuk konsep hidupnya, konsep untuk bercocok tanamnya, dan konsep untuk bagaimana mereka diskusi itu tetap dilakukan sesuai dengan adat yang mereka punya. Misalnya ada suku Baduy juga sama, suku Tengger juga sama. Secara keagamaan, secara budayanya mereka masih melakukan hal-hal seperti itu sampai sekarang. Tapi mereka tetap open untuk ketika ada tamu dari luar itu juga datang. Oke, dari penjelasan yang saya paparkan tadi terkait tentang etnofotografi, bagaimana teman-teman nanti mencari gambar, memotret dan mengabadikan momen yang sudah dilakukan pada budaya sekitarnya. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Dari yang telah Pak Andi sampaikan mengenai pengertian etnofotografi, itu apakah sebuah foto atau gambar bisa menggantikan sebuah narasi, Pak, dari sebuah budaya gitu? Oke, pertanyaan yang menarik gitu. Apakah foto bisa dijadikan suatu narasi ketika tidak ada narasi dalam foto tersebut gitu? Foto itu bisa bercerita gitu loh. Foto itu bisa bercerita ketika kita itu sudah masuk ke dalam ruang area yang sudah dalam konsep budaya tersebut misalnya gitu. Kalau kita tidak pernah masuk di daerah situ, dalam lingkungan situ, kita nggak akan bisa mendapatkan foto itu yang bisa bercerita. Jadi kita harus masuk dulu ke lingkungan itu. Kalaupun kita masuk dalam misalnya suatu kompleks kebudayaan, ya kita harus masuk ke dalam ruang kebudayaan itu, harus kenal dulu, harus bisa tahu mereka itu bagaimana makannya apa, terus bagaimana mereka bangun tidur sampai tidur lagi itu seperti apa. Jadi kita akan tahu, akan mengambil kesimpulan, oh ini adalah ciri bagaimana foto ini nanti akan bisa bercerita tanpa kita memberikan suatu narasi. Etnofotografi ini sangat menunjang sekali untuk bagaimana mengaruhi masyarakat tentang kehidupan yang dilakukan oleh kebudayaan tersebut gitu, kayak gitu.
Ada yang tanya lagi? Apakah seorang etnografer itu harus betul-betul memahami apa yang mau dia jepret gitu, yang mau dia ambil fotonya? Oke. Memahami kan apa gimana gitu? Oke, jawabannya ya harus bisa benar-benar memahami. Contoh ya, saya ambil contoh. Ada fotografer yang sekarang masih hidup, itu fotografer lama, bisa jadi fotografer legend yang ada di Indonesia. Itu yang namanya Don Hasman ya. Dia adalah seorang fotografer, salah satu-satunya, bisa jadi satu-satunya fotografer yang bisa memotret suku Baduy Dalam. Dia itu ya, dia itu baru bisa masuk ke Baduy Dalam dan bisa motret itu kurang lebih 10 tahun. Jadi setiap tahun dia itu ke sana, perkenalkan diri, ngobrol, sampai 10 tahun dia baru bisa motret gitu loh. Motret bagaimana kehidupan di suku Baduy Dalam. Kenapa kok seperti itu? Karena gini, orang di dalam kita bilang suku ataupun adat ya, itu orang adalah suatu komunitas yang mereka itu menutup rapat-rapat dirinya. Dia nggak mau dibuka dengan orang yang lain, dan dia nggak mau masuk dalam percampuran kegiatan dan adat yang lain itu. Tapi ketika kita sebagai fotografer yang ingin mengabadikan momen itu, ya kita harus memperkenalkan diri kita gitu loh. Suatu masyarakat itu atau suatu kelompok adat itu, kalau kita baru datang terus kita memotret dan video misalnya, itu otomatis mereka juga nggak mau dong. Kalau ada niat jahat bagaimana? Makanya itu Don Hasman itu sampai sekian tahun itu dia terus datang ke situ, meyakinkan bahwasanya dirinya adalah benar-benar orang yang mau ingin mempublikasikan foto itu biar orang tahu aja. Tahun pertama belum boleh masuk, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat dia baru masuk ya, masuk aja, belum boleh ngapa-ngapain, hanya masuk. Tahun berikutnya dia melihat aja kehidupannya seperti apa, baru di angka sekian tahun tadi baru dia boleh untuk memotret dan mengabadikan suku Baduy Dalam itu seperti apa. Rumah kalian aja misalnya, kalau didatangin orang yang tidak dikenal, apakah saya itu boleh nginep di rumah kalian gitu misalnya? Kan nggak boleh. Kalau saya sama kalian udah kenal misalnya, udah berapa kali main, 5 kali, 3 kali main, terus saya pengen nginep, pasti kan dibolehin gitu loh. Sama seperti itu. Itu contohnya bagaimana seorang fotografer juga harus bisa mengenalkan dirinya kepada apa yang diambil. Jadi tidak bisa menjadi egoisme sendiri, dia harus bisa berpikiran terbuka juga kepada semua orang, apalagi momen yang dia akan potret kayak gitu. Tapi ketika kita sudah paham terkait tentang budaya, tentang apa yang sudah terjadi masa lalu, sama kayak yang dijelaskan pada Sun Tzu ya. Sun Tzu di teori perang itu dia juga menjelaskan kalau kita membabat habis terkait tentang orangnya, itu juga percuma gitu loh. Dia akan hidup dan tumbuh lagi. Tapi kalau kita menghilangkan sejarahnya, orang itu akan lama berkembang, karena mereka itu apa yang mereka tiru kalau tidak masa lalu atau sejarah tentang apa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dulunya seperti apa gitu. Padahal kalau melihat sejarahnya, kita adalah banyak kerajaan yang besar-besar dan survive, tapi semuanya itu sudah dihilangkan. Fungsinya etnofotografi itu adalah bagaimana nanti kita bisa mengabadikan banyak momen itu nanti 10 ataupun 20 tahun lagi gitu ya. Apa yang kalian potret kemarin di Gresik, di Lumajang, di tempat-tempat yang lain itu belum tentu akan ada lagi gitu. Kalau kita tidak mengabadikan itu dan tidak ada pergerakan seperti itu lagi, lama-kelamaan itu juga akan hilang dan kita juga akan lupa terhadap itu. Jadi kita akan terus-menerus kita nggak akan bangga dengan apa yang sudah dilakukan orang-orang terdahulu kita gitu. Karena dari Bung Karno juga menjelaskan jas merah itu apa, jas merah? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oke, jangan sekali-kali merupakan sejarah, karena sejarah itu penting agar kita juga bisa melihat ke belakang. Itu bukan hanya kita melihat ke belakang, tapi kita bisa melihat bagaimana masa depan itu akan terjadi itu seperti apa, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya sebelum kita nanti akan mengakhiri kelas ini, kita akan adakan pembagian kelompok juga, dan juga ada FGD ya untuk teman-teman ya, dengan beberapa tema yang sudah teman-teman lakukan, misalnya bagaimana kebudayaan itu berdasar dan
bagaimana kita nanti mengambil apa aja momen yang sudah ditentukan dan apa yang sudah dilakukan nanti teman-teman, biar nggak bingung nanti kalian motret apa sih kayak gitu. Misalnya di kelompok ini misalnya apa yang ingin diambil gitu, dipotret gitu misalnya. Misalnya dari garmen di Kota Gresik itu kan ada tenun sama membatik. Kita menganalisis mulai dari sejarahnya Tenun itu kayak gimana, awal prosesnya itu kayak gimana Pak. Terus untuk Gresik itu termasuk makanan khasnya adalah puda. Dan itu tuh di salah satu tempatnya tuh berdiri sekitar 1800-an gitu Pak. Nah, awal mulanya makanan khas puda itu ya di situ Pak. Kebetulan kita mau meliput ke situ. Terus ada juga religinya kebetulan Sunan Giri ya sama Malik Ibrahim. Terus ada juga songkok Pak. Kebetulan kita tuh ada di desa tersebut. Untuk mata pencariannya tuh pembuatan songkok, bagaimana proses awal pembuatan songkok itu terjadi dan akhirnya menjadi produk songkok itu. Ya. sama nelayan juga Pak. Kita Nelayan di daerah mana? di daerah Kecamatan Lumpur. Lumpur. Oke. Itu akan jadi hal yang menarik gitu ketika teman-teman nanti ke Gresik dan mengambil beberapa hal termasuk tentang adanya konsep dari batik dan baju dan makanan ya, kuliner gitu misalnya. Karena kuliner itu juga bagian dari tradisi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, bagaimana mereka bisa nantinya hidup dan juga mereka bisa berjualan dari apa yang mereka jual. Termasuk kuliner itu juga bagian bagian dari budaya juga kayak gitu. Itu akan jadi hal yang menarik gitu. Kalau yang lain, grup yang lain gimana? Kami kemarin di Mojokerto ambil pasar keramat Pak. Menurut Bapak itu masuk dalam etnofotografi tidak? Pasar keramat. Iya. Coba dijelaskan dulu gimana kamu ketahui pasar keramat itu. Pasar keramat itu kalau ada kayak jualan-jualan kayak jajanan apa? Jajanan gitu loh Pak. Terus? Jual belinya itu menggunakan koin gobok namanya. Jadi itu ada logonya Majapahit, Majapahit dan belakangnya logonya Pasar Keramat. Oh gitu, kayak papringan gitu ya berarti ya? Papringan, ya itu juga termotivasi dari pasar papringan. Oh gitu, oke. Itu nanti gini, berarti kan ada yang namanya pasar jadul ya, yang ada di Mojokerto. Itu nanti teman-teman tinggal ambil aja ketika mulai awal sebelum buka itu persiapannya seperti apa, hingga pakaian mereka itu bagaimana, dan bagaimana pengunjung dan orang-orang datang itu seperti apa aja, dan yang didapat mereka itu apa sih kayak gitu. Yang penting kan di situ. Oke. Sama-sama. Oke, yang sini gimana? Tempat produksi songkok di Gresik. Iya, kenapa dengan produksi songkok? Jadi kan di Gresik itu terkenal memproduksi songkoknya. Jadi kita mau mengambil tentang itu Pak. Oke, itu kan songkok itu bagian dari fashion ya, sama kayak batik juga bagian dari fashion yang dikenakan dalam konsep kebudayaan sebenarnya. Kayak misalnya orang-orang, nggak hanya orang-orang yang dalam sifat keagamaan gitu, tapi dalam momen-momen resmi itu mereka pakai songkok. Nah itu orang kan taunya itu, tapi ketika teman-teman nanti ambil mulai proses pembuatannya dari bahan apa, terus mungkin ada penjemuran atau ada penjahitan dan macam-macam, nah itu yang akan menjadi menarik sebenarnya. Dan tidak hanya itu, teman-teman juga harus tahu masyarakat di situ itu apakah survive ketika hanya berjualan songkok gitu. Nah itu momen itu juga harus dipotret karena nanti bisa hasilnya itu lebih bagus. Kayak gitu ya. Sama-sama kelompok yang satunya gimana? Kita kebetulan ngambil dua tempat. Ya, gimana? Ini ada di Lumajang, atau kita tuh lebih ke apa ya, mencari persamaan dan perbedaan. Tentu di kedua ini ada persamaan dan perbedaan. Kalau misalkan di Lumajang ini sama-sama kedua ini peninggalan Majapahit, namun di Lumajang ini ke etnis atau kelompok Hindu, umat Hindu, yang di Mojokerto ini ke umat Buddha. Jadi kayak gitu. Persamaannya di mana persamaannya? Sama-sama dari peninggalan kerajaan Majapahit.
Oke. Terus yang mau diambil titik poinnya apa? Benang merahnya dalam kedua tempat ini. Lebih ke peribadatannya sih Pak. Ibadah dari keduanya. Oh, ibadah. Jadi bagaimana mereka melakukan ibadah, kan beda Hindu sama Buddha. Betul. Ya, juga kehidupan juga Pak, karena di Lumajang kan masih apa ya, banyak di sana masih umat Hindu itu, dan mereka juga di sana itu dari dulu sampai sekarang masih kehidupannya itu seperti berkebun dan bertani gitu, dari perdagangan seperti itu. Oke. Kehidupan sosial. Oke, kalau konsep memang dari era kerajaan di Majapahit itu, dari kerajaan semuanya sebenarnya itu mereka memang dalam konsep bekerjanya itu berniaga ya, atau berdagang gitu. Dan sehingga masuknya juga masuk banyak orang dari negara-negara lain itu juga karena adanya niaga itu dan ada bahan-bahan itu juga. Itu akan menarik ketika teman-teman juga tahu bagaimana mulai dari apa yang mereka hasilkan, mereka tanam itu seperti apa, dan mereka jualnya itu bagaimana. Karena kalau kita tahunya misalnya di kota itu kan hanya tahu sayur sudah jadi, kentang sudah jadi gitu. Tapi bagaimana proses kentang ini ya, kita ngomong kentang ya, kentang ini ditanam terus dijaga bibitnya dan lain-lain. Nah, itu yang akan jadi treatment yang menarik ketika kita ambil dalam konsep fotografi kayak gitu. Ada lagi? Saya tanya Pak satu. Kan kami sudah observasi di Mojokerto. Ini kan cukup kontras di Lumajang Pak. Apakah etnofotografi bisa juga merekam perbedaan cara merawat warisan keduanya gitu Pak? Oh, boleh. Itu akan jadi poin penting juga gitu. Bagaimana dalam sama-sama peninggalan Majapahit, tapi keduanya kan sudah dari wilayah yang kota yang berbeda. Itu otomatis punya dengan kultur masyarakat yang berbeda gitu. Mereka merawat kebudayaan itu secara menjaganya itu apa gitu loh. Karena gini, menjaga itu bukan hanya misalnya kayak sapam yang menjaga ditutup terus, enggak. Tapi menjaga itu sama dengan halnya merawat gitu loh. Apakah kegiatan itu tetap dilakukan, dilestarikan, itu sama halnya menjaga juga gitu. Kalau ngomong kebudayaan, karena kebudayaan itu lingkupnya sangat luas, kita nggak bisa untuk ngunci ataupun buat suatu hal yang paten di situ nggak bisa. Jadi bagaimana masyarakat di Mojokerto atau Lumajang itu merawatnya dan juga bagaimana mereka menerapkan itu dalam setiap harinya. Itu bagian dari daripada melestarikan dan juga menjaga. Kayak gitu ya. Oke, sama-sama. Oke, tidak terasa waktu sudah mulai habis juga di pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Sebelum mengakhiri ini, mari kita ucapkan hamdalah. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan juga kita akan ketemu di minggu depan dengan pertemuan-pertemuan yang menarik tentunya ya. Salam terakhir dari saya, berkarya, maka kami ada. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita tidak berkarya, kita tidak akan ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.